Pada tahun ini, ada sekitar 800.000 kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi. Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800.000 kilometer dari Bandung ke kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka. Saya selaku orang muslim, yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang muslim. Ternyata di dalam keislaman itu, muslim itu untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus kalau melihat dua sisi, kultur bangsa Arab mensikapi Islam, kultur bangsa Indonesia mensikapi Islam, atau mungkin kultur bangsa-bangsa lain mensikapi Islam, tentu pengaruh dari kultur itu ada pandangan-pandangan tersendiri. Tapi secara hakikiah pada intinya akan menuju kepada tujuan yang sama. Begitulah kira-kira dari sisi itu. Jadi di Indonesia harus semangat. Jadi pada umumnya itu manusiawi ya. Kalau di kota Madinah orang semangat beribadah. Di Mekah semangat beribadah. Tapi pulang ke Indonesia ternyata berleha-leha. Itulah yang disebutkan ibadah terdiri dari 3 fase ya. Atau 3 item. Ada ibadah yang mabrur, ibadah yang makbul, ibadah yang mardud. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita semangat ibadah di kota Mekah, semangat ibadah di kota Madinah, terbawa aromanya, terbawa motivasinya ke Indonesia atau ke negara-negara lain, itulah yang kualitas ibadah yang disebut mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai rekan-rekan semuanya menemukan ibadah yang mabrur, sedekah yang mabrur, salat yang mabrur, ibadah yang mabrur, dan ibadah-ibadah yang lain juga mabrur. Itulah tujuan pokok Islam, sehingga orang Islam itu sendiri mampu menemukan Tuhannya itu sendiri. Gitu begitu kira-kira sekilas. Pertama kali ziarah ke makam Rasulullah SAW, rasanya sangat menyentuh karena mungkin ini pertama kali bagi saya, yang biasanya mungkin dari kecil selalu didongengkan tentang nabi-nabi ataupun membaca buku risalah Rasulullah. Sekarang alhamdulillah saya bisa datang ke makam Rasulullah SAW, dan itu membuat perasaan saya sangat terharu dan bersyukur, karena walaupun saya tidak bisa bertemu langsung kepada beliau, tapi saya sebagai umat Nabi Rasulullah bisa berkunjung
diberikan kesempatan untuk berkunjung ke makam Nabi Muhammad. Bagi saya, walaupun saya belum termasuk ke dalam mengikuti agama Islam dengan benar mungkin, tapi ketika saya bertemu Rasulullah, saya ingin selalu memperbaiki diri yang pertama agar saya bisa menjadi salah satu pengikut Rasulullah yang selalu taat kepada Allah, ingin selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan juga tentunya walaupun saya bukan orang yang sempurna dalam beragama, tapi saya ingin selalu diberikan syafaat Rasulullah untuk saya, keluarga, dan juga umumnya untuk orang-orang Islam. Masya Allah, tadi saya berada di Rodo, perasaan saya luar biasa campur aduk. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Setelah sholat, saya berdoa. Yang keluar hanya air mata. Saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi yang pasti saya menyampaikan salam kepada Rasulullah. Saya menyampaikan salam-salam yang dititipkan oleh teman-teman dan kerabat saya untuk beliau. Dan saya juga berdoa untuk diri saya. Saya tadi di Rodo berdoa kepada Allah, semoga syafaat Rasulullah yang terakhir untuk umatnya bisa diberikan kepada saya, suami saya, anak saya, keturunan saya, dan umat Islam seluruh dunia ini, supaya saya berserta keluarga saya, keturunan saya, dan umat Islam seluruh ini selamat dari siksa api neraka, dan semua dimasukkan ke dalam surganya. Itu yang saya panjatkan kepada Allah tadi. Alhamdulillah, setelah melaksanakan manasik ibadah haji dan umroh, kemudian diakhiri dengan tawaf wada, tawaf perpisahan dengan kota Makkah, perpisahan dengan Baitullah Al-Haram. Hari ini kita bisa mengunjungi Rasulullah SAW. Kita berziarah kepada manusia sempurna, manusia menjadi suri taudan kita semua. Alhamdulillah, kita juga bisa melaksanakan ibadah di Raudhah, dan alhamdulillah tiba di Madinah, kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ibadah haji dan umroh dan semua ibadah yang kami lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari rumah sama istri, sama nggak tahu dengan siapa-siapa. Itu saya bertemu dengan Nakasbu nolongin saya karena Nakasbu sayang kepada saya. Saya terus dipanggil sama Kasbu, ya saya turutin aja. Mau ditolongin sama saya, kan saya sudah tua, gak butuh pertolongan sama anak muda gitu. Alhamdulillah, tiba di Madinah, kota Rasulullah SAW, kota yang sangat indah, kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat dicintai. Dan alhamdulillah, kita barusan melaksanakan ziarah kepada Rasulullah SAW. Kita beribadah di Raudhah. Alhamdulillah dengan mudah, dengan pelayanan yang sangat luar biasa, orang-orang yang sangat mulia, mereka menyambut
kami dengan begitu luar biasa. Tidak ada kata yang kami ucapkan kepada para penduduk Madinah Al-Munawwarah selain kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas sambutan mereka yang sangat luar biasa. Saya lagi bingung di Mekah. Akhirnya saya bertemu dengan anak kasbu. Terus saya ditolong sama anak kasbu. Terus lama-lama dia jadi seperti cucu sendiri. Mengaku sama saya terus dibawa kemana aja, mau ke hotel, mau kemana, didampingi sama anak kasbu. Gitu aja. Oh, di Musdalifah sempat sakit, ditolongin sama anak kasbu. Saya sakit, memang sakit itu gak kebayang dari tadinya saya, terus ditolong sama kasbu gitu. Banyak sekali momen yang menjadi suka duka atau senang, bahagia, tapi juga terkadang merasa sedih dan tidak nyaman ketika kita menjadi pembimbing ibadah haji. Ada hal-hal yang lucu yang ada di jemaah. Salah satu contohnya misalkan jemaah tiba-tiba bilang kepada kita, kenapa di Madinah ini sholat subuhnya 3 rakaat? Padahal ternyata itu bukan 3 rakaat. Karena biasanya terkadang pada hari Jum'ah di Madinah ini imam membaca surah sajdah atau surah sajdah, maka makmum menjadi ikut sujud. Dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah, terkadang jemaah yang tidak paham mengira itu adalah 3 rakaat. Ada juga jemaah yang setiap ketemu dengan orang, dia cium tangan, dia bersalaman. Ketika melihat orang Arab yang menggunakan jubah putih, memakai sorban, itu mereka cium tangan karena mereka mengira yang memakai jubah itu adalah ustadz. Karena biasanya di Indonesia yang memakai jubah itu atau memakai sorban rata-rata adalah seorang guru atau seorang ustadz. Nah, banyak hal-hal yang lucu yang kadang-kadang karena keluguan jemaah itu menjadi kebahagiaan atau kesenangan ketika kita membawa jemaah. Untuk kegiatan-kegiatan di Tanah Suci nanti, sebagaimana mestinya doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu doa-doa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pedagang, sebagaimana junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah pernah menjadi pedagang, bahkan pernah membawa Islam ke negara-negara yang lain sambil berdagang. Nah, alhamdulillah wali-walinya Allah, para ulama-ulama Indonesia atau para waliullah dengan semangat juangnya, dengan semangat jihadnya membawa Islam ke tanah air Indonesia lewat mereka para mujahid-mujahid mereka membawa Islam ke tanah Indonesia. Dan saya bersyukur kepada Allah atas perjuangan mereka para mujahid yang membawa Islam ke Indonesia
Indonesia yang penduduknya tidak kurang dari 250 juta, 90% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga itu tidak terlepas dari perjuangan para mujahid, perjuangan para waliullah, perjuangan para ulama, yang lebih dekat perjuangan para asatid kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin untuk bangsa Indonesia, beliau-beliau ditempatkan oleh Allah di dalam ridhonya Allah, dan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, diberi pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya sekarang mau pulang ke tanah air, dan ampunilah dosa kita semua dan lapangkan rezeki kita semua sehingga bisa berkali-kali datang ke Baitullah ini. Nah, itu pada umumnya doa ketika tawaf wada itu, doa dilontarkan itu. Dan alhamdulillah saya sering berdoa seperti itu, ditakdirkan oleh Allah lebih dari satu kali, bahkan berulang kali. Mungkin itu salah satu doa yang diijabah.